Otoritas Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional Amerika Serikat menyatakan BMW menarik kembali 58.713 kendaraan. Penarikan ini mencakup beberapa model termasuk M5 Sportwagon, M5, dan 750e X-Drive. Pemirsa, BMW menarik kembali lebih dari 58.000 kendaraan di Amerika Serikat. Penarikan ini dilakukan akibat potensi kerusakan rangkaian kabel sistem pendingin udara yang berisiko menyebabkan korsleting. Otoritas Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional Amerika Serikat menyatakan BMW menarik kembali 58.713 kendaraan. Penarikan ini mencakup beberapa model termasuk M5 Sportwagon, M5, dan 750e X-Drive. Masalah terletak pada rangkaian kabel sistem pendingin udara yang mungkin mengalami kerusakan. Kondisi ini dapat menyebabkan korsleting dan meningkatkan risiko kebakaran. Juru bicara BMW mengonfirmasi penarikan kembali tersebut. Menurutnya, inspeksi kualitas menunjukkan jalur kabel pada kendaraan terdampak perlu diperbaiki. BMW menegaskan hingga saat ini tidak ada kecelakaan yang diketahui terkait masalah tersebut. Penarikan kembali ini menjadi bagian dari langkah pencegahan untuk menjaga keselamatan pengguna dan memastikan standar kualitas tetap terpenuhi. Berbagai sumber IDX Channel. Perusahaan teknologi HP Inc. melaporkan harga chip memori atau RAM melonjak signifikan dari kisaran 15 hingga 18% pada kuartal sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh krisis biaya komponen yang kian terasa di industri teknologi pada tahun 2026. Krisis biaya komponen pada tahun 2026 kian terasa di industri teknologi, di mana HP Inc. melaporkan bahwa harga chip memori atau RAM yang kini menyumbang 35% dari total biaya material untuk merakit PC melonjak signifikan dari kisaran 15 hingga 18% pada kuartal sebelumnya, bahkan tekanannya diprediksi belum akan mereda hingga akhir tahun mendatang. Dalam paparan kinerja kuartal 1 2026, CEO sementara HP Inc. Bruce Broussard menyampaikan bahwa pihaknya telah mengamankan kontrak pasokan jangka panjang, menambah pemasok baru, serta membangun stok strategis guna mengantisipasi lonjakan harga. Selain mengamankan pasokan, perusahaan melakukan efisiensi melalui diversifikasi sumber komoditas berbiaya rendah, serta memangkas ongkos logistik dengan proses perencanaan berbasis AI internal. Sementara itu dari sisi komersial, HP mulai melakukan penyesuaian harga secara selektif untuk mengimbangi kenaikan biaya, bekerja sama dengan distributor dan pelanggan langsung. Meski terdapat tekanan biaya, kinerja penjualan masih mencatatkan pertumbuhan dengan membukukan pendapatan 10,3 miliar dolar Amerika atau naik 11% secara tahunan. Adapun pihak manajemen menyebut adopsi Windows 11 dan meningkatnya minat terhadap AI PC menjadi salah satu pendorong utama, di mana saat ini sekitar 35% PC yang dijual HP melalui AI PC dengan dukungan lebih dari 100 pengembang perangkat lunak untuk memperluas ekosistem aplikasinya. Berbagi sumber IDX Channel. Pemirsa, NASA memberikan klarifikasi terkait berakhirnya misi Crew 11 lebih cepat dari jadwal akibat masalah medis yang dialami astronot Mike Vinci. Meski demikian, Lembaga Antariksa Amerika Serikat menegaskan kepulangan dilakukan secara terkoordinasi dan bukan dalam kondisi darurat. NASA memberikan klarifikasi terkait berakhirnya misi Crew 11 lebih cepat dari jadwal. Dalam laporan resmi, NASA menyebut astronot Mike Vince mengalami insiden medis pada 7 Januari saat bertugas di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Meski sempat ditangani dari jarak jauh oleh dokter NASA, kondisinya memerlukan penanganan langsung di bumi. Akibat insiden tersebut, misi Crew 11 hanya berlangsung 167 hari di ISS. Keputusan mengakhiri misi lebih awal diambil agar Vince dapat menjalani pemindahan medis tingkat lanjut yang tidak tersedia di orbit. Vince bersama 3 astronot lain mendarat dengan selamat di lepas pantai San Diego pada 15 Januari menggunakan pesawat Dragon milik SpaceX. Setelah pendaratan, ia langsung dibawa ke Rumah Sakit Scripps Memorial La Jolla untuk perawatan. NASA menyatakan Vince kini dalam kondisi baik dan telah kembali ke Houston untuk menjalani masa pemulihan. Namun lembaga tersebut tidak merincikan jenis insiden atau diagnosis medis yang dialami. Berbagai sumber IDX Channel.
Masih bersama kami pemirsa, raksasa kecerdasan buatan pengembang ChatGPT OpenAI resmi menunjuk London sebagai pusat penelitian terbesarnya di luar Amerika Serikat. Langkah ini memperkuat posisi Inggris sebagai salah satu pemimpin global dalam inovasi dan pengembangan sistem AI yang aman dan transformatif. OpenAI secara resmi memilih London sebagai basis riset utama di luar Amerika Serikat, sekaligus memanfaatkan ekosistem teknologi Inggris yang dinilai ideal untuk investasi jangka panjang. Kepala Penelitian OpenAI, Mark Chen, menyebut perpaduan talenta berbakat serta kehadiran universitas dan lembaga ilmiah terkemuka menjadi alasan utama ekspansi ini. Pemerintah Inggris pun menyambut baik langkah tersebut sebagai bukti kepercayaan dunia terhadap kepemimpinan teknologi di negara tersebut. Menteri Teknologi Inggris, Liz Kendall, menyatakan bahwa ekspansi OpenAI merupakan bentuk pengakuan atas kemampuan Inggris dalam mengejar inovasi AI yang aman. Meski belum merinci besaran nilai investasi maupun jumlah lapangan kerja baru yang akan tercipta, langkah ini dipandang sangat strategis bagi pertumbuhan ekonomi digital Inggris. Saat ini, tim OpenAI di London telah memiliki lebih dari 30 karyawan yang fokus pada pengembangan perangkat lunak dan infrastruktur model AI terbaru. Adapun London sendiri merupakan kantor internasional pertama OpenAI yang dibuka pada tahun 2023 lalu, mendampingi kantor pusat Eropa yang berada di Dublin. Dengan menjadikan London sebagai pusat riset terbesar, OpenAI berharap dapat mempercepat pengembangan model AI yang lebih canggih, sekaligus mempererat kolaborasi dengan komunitas ilmiah global. Penempatan pusat riset ini juga menjadi bagian dari persaingan berbagai negara maju untuk menarik investasi di sektor kecerdasan buatan yang kian krusial. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Nintendo dikabarkan tengah merancang pelepasan kepemilikan silang atau cross shareholding yang melibatkan sejumlah institusi keuangan Jepang dengan nilai sekitar 300 miliar yen. Langkah ini dinilai sejalan dengan dorongan reformasi tata kelola perusahaan di Jepang dan Nintendo dikabarkan menyiapkan aksi pembelian kembali saham. Nintendo dikabarkan tengah merancang pelepasan kepemilikan silang atau cross shareholding yang melibatkan sejumlah institusi keuangan Jepang. Mengutip sumber yang mengetahui rencana tersebut, pelepasan saham diperkirakan mencapai 300 miliar yen atau setara 1,9 miliar dolar Amerika. Keputusan final disebut bisa diambil paling cepat 27 Februari 2026. Pelepasan ini melibatkan institusi keuangan termasuk Move Bank dan Bank of Kyoto. Per September tahun lalu, Bank of Kyoto memegang 4,19% saham Nintendo, sementara Move menguasai 3,62% melalui bank kustodian. Selain pelepasan kepemilikan silang, Nintendo yang berbasis di Kyoto juga dikabarkan menyiapkan aksi pembelian kembali saham. Perusahaan pembuatan Super Mario itu belum memberikan komentar resmi. Saham Nintendo sempat memangkas kenaikan dan terakhir naik 2,4%. Saham Kyoto Financial Group melonjak hingga 9% menyusul kabar tersebut. Regulator dan Tokyo Stock Exchange dalam beberapa tahun terakhir mendorong perusahaan Jepang mengurai praktik cross shareholding. Model kepemilikan silang dinilai melindungi manajemen dari tekanan pemegang saham dan kurang efisien dalam penggunaan modal. Sehari sebelumnya, Reuters melaporkan Toyota Motor Corporation juga merencanakan pelepasan saham strategis bernilai sekitar 19 miliar dolar. Langkah Nintendo menjadi bagian dari tren restrukturisasi korporasi di Jepang yang kian menguat. Berbagai sumber, IDX Channel.